Oke guys, kali ini itu aku dapat servisan, itu dapat job ya. Ini membuat strap handmade, tak buat dari limbah-limbah seperti ini. Ini sudah tak buatan ini. Tinggal apanya ini guys. Oh ini ada, ini aku udah ada sisa. Pas enggak gitu. Oh pas ternyata ini pas. Kalaunya ini pas ya seperti biasa kita lipat sekitar berapa senti, sini 5 senti lah cukup. 5 senti satu strap ya, berarti sinilah. Nah segini. Kalau strap jadi sih banyak gitu, namun untuk kekuatan rata-rata strap yang jadi itu menggunakan apa itu bahan silikon maupun rubber gitu. Itu untuk kekuatannya itu lebih kuat strap yang terbuat dari kanvas atau nilon seperti ini gitu. Secara kekuatan tuh guys. Ini tidak bisa ini kalau tak buat dua, aku harus memotongnya lagi nih. Memotongnya lagi gitu. Ini aku juga menggunakan ini sebagai cas sederhana banget, namun aku nggak butuh desain maupun apa itu kemewahannya. Yang saya butuhkan adalah manfaatnya, manfaat daripada fungsi ya, fungsi alat-alat yang saya ciptakan gitu. Oke, mengingat kita bicara tentang manfaat maupun fungsi, sebelumnya teman-teman bisa lihat sendiri, ini itu cuma sekedar dinamo yang sekarang tak ubah menjadi ini menggunakan apa itu casing yang menggunakan dari pipa pralon PVC gitu, pipa pralon atau PVC. Kalau misalkan dinamo saja gimana? Dinamo saja ya tidak apa-apa, fungsinya sama. Namun kenapa tak pakaikan baju? Karena kalau cuma PVC saja, masa dinamo saja, itu cepat rusak, mudah rusak kena hujan gitu. Rusak terkena benda-benda tajam lainnya. Maka dibutuhkan baju sebagai pelindung gitu. Sama halnya dengan manusia gitu. Manusia sama hewan gitu, bedanya apa gitu. Dalam segi badan, dalam segi fisik, bedanya apa manusia ini sama badan? Ini berapa senti tadi aku lupa, ini 10 senti ya, 10 ke 11 senti. Yang membedakan manusia dan hewan itu kalau dalam segi fisik. Dalam segi fisik tidak ada bedanya. Manusia dan hewan dalam segi fisik tidak ada bedanya. Beda lagi kalau yang kita bahas adalah bentuk.
gitu. Hewan memiliki 4 kaki, 1 kepala, itu bentuknya beda. Namun kalau kita lihat fisik itu adalah sama, yaitu sama-sama makhluk hidup. Nah, ini sebentar guys. Gitu. Hewan tidak memiliki baju, gitu. Sehingga gimana? Apakah mudah masuk angin gitu? Gitu. Pertanyaannya seperti itu. Kenapa manusia harus menggunakan baju? Sebentar kita urusin ya. Kita kembali lagi ke hukum alam. Nah, hukum alam ini guys ya. Hukum alam. Hewan nggak pakai baju, tidurnya di luar, gitu, kok nggak masuk angin, gitu. Gitu. Kok nggak sakit, kok nggak kena flu, kok nggak panas, gitu. Secara hukum alam, gitu, karena kita sudah membahas logika, membahas mekanisme untuk ketahapan yang ini tuh, ini kebesaran sudah enak gitu, karena kita sudah membahas namanya dasarnya, kita sudah memiliki dasarnya. Tinggal ini adalah mengaplikasikannya gitu. Berbeda dengan halnya manusia gitu, yang dari kalau dalam ilmu apa itu evolusi, yang penganut evolusi sama penganut takdir, gitu. Itu sama-sama teori itu adalah ilmu yang masih sama-sama teori dan belum bisa, tidak ada yang membuktikannya secara real. Untuk pembuktiannya itu hanya sekedar fakta penemuan orang-orang atau spesies yang memiliki kesamaan dengan manusia yang diklaim sebagai manusia purba, yang diklaim sebagai evolusi sebelum manusia sempurna ini, gitu. Ini antara penganut takdir dan penganut apa itu evolusi, sering bertentangan, sama halnya seperti bumi bulat atau datar. Nah, gitu. Antara teknologi, pemikiran dari sains, gitu, pemikiran dari ilmuwan yang nasionalis sama pemikir gitu, sama pemikir yang religi, gitu. Itu memiliki perbedaan dalam sudut pandang, gitu, dalam sudut pandang. Oh, ini aku tak kembali sebentar ini.
kita kembali lagi ke antara perbedaan dan persamaan hewan dan manusia dalam segi fisik tentunya gitu, karena sudah kita bahas itu. Hewan tidak memakai baju, tidur di alam bebas, di luar rumah, tidak membutuhkan rumah, namun dia tidak sakit. Nah, gitu. Anda salah kalau berpikir seperti itu. Hewan itu pada dasarnya memiliki baju, gitu, memiliki baju. Contoh yang bisa kita lihat itu adalah bulu. Nah, itu bulu sama halnya dengan bajunya hewan itu, tercipta secara alami, gitu, pemberian alam, gitu. Atau kalau yang penganut ilmu evolusi itu bisa menerima. Karena apa? Karena hewan ini dari lahir mengalami yang namanya rutinitas di luar rumah, di luar, gitu, di alam bebas, sehingga alam memberikan baju ini sesuai fungsional hewan tersebut, gitu. Seperti harimau yang memakan daging, gitu. Harimau yang memakan daging dan selalu bergulat untuk memburu, maka alam pun menghadiahi yang namanya apa? Taring, kuku yang tajam, serta keahlian selain bertarung, gitu, juga memiliki kecepatan dalam berlari. Gitu. Itulah hadiah alam semesta kepada hewan-hewan ini sesuai naluri mereka, gitu. Maka hewan ini pun mendapatkan hadiah yang sama, yang sesuai naluri alamiah mereka. Kalau kita bicara tentang alam itu seperti itu. Bagaimana kalau misalkan harimau ini tidak memiliki taring, gitu, tidak memiliki taring, lalu tidak memiliki keahlian bertarung, dan tidak memiliki cakar yang tajam, sedangkan harimau ini makannya daging, gitu. Bayangkan itu bagaimana. Jika alam tidak menghadiahi, tidak memberikan suatu perlengkapan senjata seperti taring, kuku tajam, gerak lincah, dan keahlian bertarung, maka harimau ini akan terseleksi, tereliminasi dari namanya alam. Itu karena alam tidak menganugerahi makhluk-makhluk ini sesuai kebutuhannya. Kuda makannya rumput, tidak memiliki bulu, hidup juga di alam bebas. Nah, saya rasa ini sudah cukup. Sampai beberapa sini teman-teman sudah belajar apa itu mekanisme, apa itu logika, gitu. Sampai tahap ini saya rasa sudah mapan pemikiran kita, gitu.
pola pikir kita udah mapan. Kuda tidak memiliki baju bulu, nah, gitu, namun masih bertahan di alam liar karena baju di kuda ini menempel langsung di kulit. Nah, daya tahannya itu di kulit. Nah, ada bulu kecil-kecilnya itu, nah, gitu. Namun yang lebih dominan adalah ketebalan kulit kuda ini. Beda dengan burung yang memiliki bulu, nah, gitu. Burung yang memiliki bulu atau hewan-hewan berbulu lainnya seperti apa, paling lemah ya, monyet, orangutan atau beruang. Nah, beruang terlihat sangat kuat dan kasar, gitu. Padahal kalau beruang ini memiliki bulu, otomatis ketebalan beruang ini itu lebih tipis dibanding kuda yang tidak memiliki bulu. Ini aku belum pernah survei atau penelitian, namun teman-teman suka meneliti atau ilmuwan bisa dilihat, bisa dibandingkan tebal mana antara bulunya beruang sama kuda, nah, gitu. Jadi suatu yang saya ucapkan karena belum berdasarkan realita, belum berdasarkan eksperimen saya, pembuktian secara real, ini masih saya namakan teori. Dan teori ini hanya sebatas pemikiran yang bisa berarti salah. Namun saya karena pemikiran saya menggunakan logika, nah, gitu, nilainya sekitar 80%. Jadi tidak asal menilai, tidak asal menebak, ngawur, itu tidak, menggunakan analisa logika. Kita buat sini. Ini supaya mengukur ini tidak ada masalah, aku harus memasangnya terlebih dahulu, gitu. Memasang terlebih dahulu atau guna mengukur. Untuk baju-baju hewan ini itu dinamakan perisai. Perisai bisa disebut perisai. Nah, perisai yang untuk menahan dari penyakit atau angin di luar, angin malam. Memiliki perisai yang alamiah, nah, gitu, berubah bulu atau ketebalan kulit. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman hewan ini misalkan contohnya kok kuda, kan yang tidak berbulu kan banyak, nah, gitu. Seperti apa, gajah, badak, nah, itu kan nggak berbulu, tebal nggak kulitnya, tebal. Berarti kita nggak usah bahas ke situ karena secara mekanisme itu sama, gitu, sama. Rata-rata hewan yang tidak memiliki bulu, dia untuk yang hewan khususnya di alam bebas loh ya, bukan yang hidup di air, yang seperti itu memiliki ketebalan kulit yang tebal. Oke, ini tak buat sini sekalian. Lalu manusia seperti Homo sapien, nah, gitu, Homo sapien atau yang penganut ilmu yang menganut ilmu evolusi tadi, kok tidak memiliki kulit yang tebal, gitu, atau tidak memiliki bulu. Nah, kok padahal dulu Homo sapien atau orang-orang zaman batu, nah, gitu, itu kan hidupnya juga di luar, nah, gitu.
manusia hewan batu juga memiliki perisai, nah, gitu. Memiliki senjata yang alamiah, nah, gitu, yang alamiah. Sama halnya dengan harimau, gitu. Sama halnya dengan makhluk-makhluk lainnya. Ini terlalu tebal sih. Gitu. Lalu di mana letak perisainya manusia ini? Gitu. Taring, nggak ada taring. Kulit nggak terlalu tebal. Kulitnya nggak terlalu tebal. Kuku nggak setajam harimau. Gitu. Ini masih kurang. Letak perisai manusia ini berada di otak, nah, gitu. Di dalam fisik yang sangat lunak, nah, di dalam wadah yang lunak, namun lebih tajam daripada taringnya harimau, lebih cepat daripada larinya harimau, gitu. Lebih kuat daripada gading gajah dengan fisik yang bertempat di tempat yang sangat lunak. Seandainya jatuh pun itu pecah berkeping-keping, nah, gitu. Itu perisai manusia itu di situ. Ini kebalik, ini kurang sedikit juga. Pada orang-orang zaman dahulu, nah, gitu, perisai ini lebih tebal dari kulitnya harimau, nah, gitu. Karena orang-orang zaman batu dulu menggunakan kulit pohon, lalu setelah berkembang pemikirannya, gitu, dia menggunakan kulit rusa, kulit kerbau, kulit lain-lainnya sebagai perisai badan. Itu seperti itu, guys. Gitu. Lebih cepat dari lajunya harimau, nah, gitu. Kalau lari harimau kan berapa kilometer per jam, gitu ya, sama seperti motor. Otaknya manusia ini lebih cepat karena di tahun ini harimau masih berlari, manusia sudah menggunakan motor, menggunakan mesin, nah, gitu. Lebih cepat dari lajunya harimau. Jadi perisai atau senjata manusia ini di tempat yang tidak bisa dilihat, seperti halnya binatang atau hewan, gitu.
sama-sama makhluk hidup, nah, gitu, yang hidup di alam yang sama. Memiliki fisik dan naluri yang sama. Fisik manusia bila dibandingkan dengan hewan buas seperti harimau dan beruang tentu jauh lebih lemah. Kalau secara spesifikasi sangat jauh lebih lemah dibanding hewan-hewan tersebut. Nah, gitu. Namun kalau dilihat dari ilmu IPA manusia, ilmu pengetahuan alam, manusia ini berada di puncak atau puncak rantai makanan. Nah, gitu. Dengan fisik yang sangat lemah itu, dia berada di puncak kehidupan. Seperti itu. Harimau yang ganas, yang mengerikan pun kalah dengan manusia. Gajah yang sangat kuat itu kalah dengan manusia yang memiliki fisik lemah. Tentunya bukan dengan adu fisik. Kalau adu fisik sudah dilihat manusia kalah, nah, gitu. Yang menguatkannya adalah perisai yang diberikan alam pada manusia itu sendiri. Gitu. Lalu ketika selain perisainya ini dilatih, maka memiliki ketajaman yang berbeda-beda. Ada yang kuat menyelam hingga berapa 1 jam 2 jam, gitu. Ada yang memiliki kemampuan berlari yang menyamai harimau, nah, gitu, atau kuda, nah, gitu. Karena itu semua ada di perisai. Manusia perlu berlatih, kalau hewan tidak perlu berlatih seperti itu karena sudah bagian dari rutinitasnya, gitu. Nggak perlu kalau manusia perlu diasah supaya kemampuan, gitu, atau kemampuan berlari, gitu. Perisai berlari itu termasuk perisai, bagian dari perisai itu perlu diasah, gitu. Orang-orang zaman dahulu tidak ada sekolah, jadi mereka ingin belajarnya langsung dari alam semesta, Jika ingin pandai berkelahi, orang-orang zaman dahulu biasanya belajar dari jurus-jurus hewan, seperti itu. Cara hewan mempertahankan diri, gitu. Ingin bisa meloncat dengan baik, nah, sekarang ada olahraga Fankur, itu ya, meloncat dari gedung satu ke gedung lainnya dengan tanpa terjatuh. Dipelajari orang dahulu itu dari hewan.
yang terinspirasi dari kanguru, karena kanguru memiliki keseimbangan yang alami, sehingga manusia meniru dengan menggunakan dua tangan. Kalau kanguru menggunakan ekor, manusia menggunakan tangan. Nah, itu bedanya tuh di situ. Beda bentuknya, sama fungsinya. Itu seperti itu. Ini udah jadi nih guys. Strap seperti ini. Jadi kalau mau mengaktifkan semua perisai di dalam tubuh manusia, di dalam diri kita yang jauh lebih besar daripada kemampuan hewan, nah gitu, maka kita berpikir dengan cara melatih pola pikir kita, analisa kita. Seperti itu guys. Berpikir saja nggak cukup, gitu, harus melalui praktek yang realistis, harus melalui praktek yang realistis. Contohnya, nah gitu, contohnya ini teman-teman bisa jabarkan sendiri. Kedua tangan, nah sebentar tak isi ini, habis apa itu, yang kita pergunakan untuk meraih sesuatu, nah gitu, pergunakan untuk, kalau saya ini meraih uang dengan cara bekerja seperti ini, yang kita gunakan buat kita bekerja seperti ini. Kedua tangan kita, kedua tangan saya ini lebih bagus dari apa, 1 juta tangan yang menadah, istilahnya memohon atau menadah, digunakan untuk berdoa gitu, berdoa. Orang 1 juta ini tangannya begini semua, 1 juta tangan itu berdoa semua begini mengadah. Itu lebih bagus kedua tangan saya ini yang saya pergunakan untuk bekerja, menggapai apa itu, meminta apa itu, mencari uang. Berdoa meminta uang 1 juta itu gitu enggak. Yang lebih bagusnya adalah kita bekerja secara ini gitu. Nah, itu salah satu perisai manusia yang berbeda-beda gitu.
sehingga kenapa aku bicara seperti ini, banyak masyarakat yang salah mengartikan keyakinan itu sendiri. Kedua tangan yang saya gunakan untuk mengadah berdoa lalu bekerja seperti ini, itu lebih bagus daripada 1 juta tangan yang hanya menengadahkan digunakan untuk berdoa saja. Itu seperti itu. Kalau dalam yang saya ceritakan perisai itu tadi adalah ilmu yang tanpa praktek, sekedar hanya omong kosong belaka, jadinya itu seperti itu. Ilmu tanpa praktek hanyalah obrolan omong kosong belaka, itu seperti itu. Mempelajari ilmu tapi nggak dipraktekkan, hanya sekedar tahu istilahnya gitu. Kalau sekedar tahu, fungsinya untuk apa? Nggak ada faedahnya gitu. Faedahnya nanti malah ke hal-hal yang negatif gitu, hal-hal yang nggak berguna. Kalau nggak berguna nanti dekat dengan yang namanya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itulah kita pentingnya belajar berilmu gitu, jangan kalah sama binatang, sama hewan gitu. Ilmu pengetahuan hewan itu terbatas, itu saja ya, namun dalam segi istiqomah, hewan itu jauh lebih istiqomah ketimbang manusia yang banyak variasi gitu. Banyak variasi, terlalu banyak ilmu tapi nggak pernah dipraktekkan semua gitu. Hewan itu ilmunya dikit, ilmu pengetahuannya dikit. Harimau cuma bisa menerkam gitu, nalurinya cuma makan gitu aja, terus berkelahi gitu, itu aja naluri harimau. Oke, ini udah jadi guys ya. Oke, tekan-tekan ya, tonton channel Jendela Wali.